Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Sisha Izati. Channelnya berbagi materi, prakarya, TIK, dan yang lainnya. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe ya. Jangan lupa like dan loncengnya dibunyikan. Terima kasih. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerajinan tekstil. Yaps, masih pada aspek kerajinan di materi prakarya kelas 7. Apa saja di dalamnya? Check it out. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menyatakan pendapatnya tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian memahami prinsip, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Selanjutnya, mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan terakhir, siswa diharapkan mampu merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kerajinan tekstil. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, dan pressing. Tekstil digunakan untuk menyebut bahan yang terbuat dari tenunan benang. Selanjutnya ada fungsi tekstil. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Yang pertama, fungsi penghias. Contohnya hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai, pada contoh baju, tas, dan sebagainya. Pada fungsi yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, seperti tenun ulos untuk acara pernikahan, dan yang terakhir, fungsi simbolik, seperti pada kain tenun, tapestri, dan batik dengan corak simbolik. Selanjutnya, ada prinsip dasar tekstil. Prinsip dasar tekstil ada dua. Yang pertama, pembuatan kain. Jadi prinsip pembuatan kainnya, yaitu menyilangkan benang pakan pada celah deretan benang lusi yang disusun memanjang dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, prinsip dasarnya adalah pembuatan kain untuk busana, memberikan kenyamanan dan layak dipakai. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Untuk ini berdasarkan jenis dan karakteristiknya ya, yaitu yang pertama berdasarkan jenis, warna, atau motifnya. Yang kedua, tekstil dibedakan berdasarkan jenis konstruksinya, yaitu pembuatannya ditenun, dirajut, atau direnda. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Yang keempat, berdasarkan jenis bahannya, misalnya serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. Nah, yang ini jenis dan karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan sifat dari bahan tekstil itu sendiri. Yang pertama ada dakron, polister, dan nilon. Kemudian ada brokat, lame, dan songket. Yang ketiga ada rayon. Keempat, polimer sintetis. Masih dalam jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, di sini berdasarkan teknik dalam pembuatan kerajinan tekstilnya ada dua. Yang pertama struktural teknik, susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya, misalnya tas yang dibuat dengan teknik dirajut. Yang kedua ada dekoratif teknik, sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan, misalnya atas kain katun yang biasa kemudian dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Kita masuk
pada proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya hiasan dinding ya, tekstil sebagai hiasan dinding, sebagai fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. Yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Contoh, memodifikasi bahan dan teknik membuat inovasi yang baru. Jadi yang sudah ada dilakukan teknik yang atau dimodifikasi lagi sehingga membuat inovasi yang baru. Selanjutnya, proses produksi kerajinan tekstil berdasarkan jenisnya, yaitu ada tapestri. Apa itu tapestri? Apa itu batik, sulam, dan jahit aplikasi? Teman-teman bisa cek lagi di buku prakarya untuk mendapatkan pengetahuan tentang tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasinya. Atau kalian juga bisa berselancar di internet keterangan atau penjelasan lebih dalam tentang tapestri, batik, sulam, jahit, dan jahit aplikasi dengan berbagai contoh gambar yang ditampilkan tentunya. Selanjutnya, kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang, karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, dan yang mudah dibawa tentunya. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasan. Perlu diingat juga keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu, ya, pada materi terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu diperhatikan atau dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai fungsi yang lain, ya, selain kemasan tentunya. Tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS Prakarya halaman 13 ya. Tugas mandiri dan tugas hot. Tugas mandiri dikerjakan di LKS. Untuk tugas hot, kerjakan di buku tulis prakarya kalian masing-masing. Foto tugas-tugas tersebut kemudian upload pada Google Classroom. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dan berusaha. Untuk itu, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.